pemandangan apa yang mampu membelokkan kaki Anda, ya, dari menuju ke tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri, Anda belokkan ke pemandangan yang kurang indah tersebut. Kalau boleh tahu pemandangan apa yang Anda maksudkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada para sahabat, ketika aku melangkahkan kaki untuk berangkat menuju ke tempat sholat Idul Fitri, yang mana kalian sudah menungguku, di tengah jalan aku sempat menengok samping, ternyata di situ ada pemandangan yang kurang indah. Ada anak kecil yang bajunya compang-camping, rambutnya amburadul, tidak terawat, ya. Bajunya banyak yang robek-robek, dia berdebu, tidak ada yang mengurusnya sama sekali kelihatannya. Yang lebih sedih lagi, anak-anak yang seusianya berada di kelilingnya, masing-masing pakai baju baru dan bermain, bercanda tawa, bergembira ria. Ini yang menyayat hatiku. Kok ada anak yang memprihatinkan seperti ini, dikelilingi teman-temannya seusianya yang lagi bahagia. Maka langkah kakiku yang menuju ke tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri, aku belokkan, aku hampiri anak tersebut. Dan inilah kecerdasan Rasulullah, ingin menggembirakan anak yang sedang sedih tadi, ya. Ditanyalah, wahai anak kecil, aina abu, di mana ayahmu? Dia bilang, ya, abi kutila fi sabilillah, ayahku mati syahid, meninggal dunia di medan peperangan dalam rangka membela agama Allah. Aina ummuk, di mana ibumu? Ibuku menikah lagi dengan laki-laki lain dan meninggalkanku, aku tidak diajak. Jadi siapa yang merawatmu? Tidak ada yang perhatian kepadaku. Disinilah Rasulullah sangat cerdas. Anak yang sedih ketika di hari raya yang fitri, beliau ingin menggembirakan anak ini. Beliau sangat cerdas, langsung ada ide yang jenius. Beliau pun menghiburnya langsung. Wahai anakku, jangan bersedih, ya. Mulai saat ini, maukah engkau menjadikan aku sebagai ayahmu? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjadi ibumu, Sobat Ali bin Abi Thalib menjadi pamanmu, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra menjadi bibimu. Ini tawaran yang sangat luar biasa. Yang tadinya dia menjawab dengan memaksakan dirinya sambil terisak-isak menangis karena saking sedihnya. Dan kali ini anak ini tidak mampu menjawab, tidak mampu berkata-kata lagi karena saking gembiranya. Dan Rasulullah sudah melihatnya, wajahnya berbinar-binar, bergembira. Pasti dia menerima tawaran tersebut. Siapa yang tidak mau menjadi anak angkatnya Rasulullah? Punya paman dan bibi, sahabat Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatina Fatimah Zahra, punya ibu angkat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Rasulullah pun tidak menunggu jawabannya, karena dari raut wajahnya, matanya yang berbinar-binar, ini adalah suatu jawaban dari anak tersebut. Dia pasti menerima tawaran ini. Maka Rasulullah menyempatkan diri menggandengnya seperti anak beliau sendiri dengan penuh kasih sayang. Diajak pulang terlebih dahulu, ya. Jadi langkah beliau menuju ke sholat Idul Fitri agak terhambat. Nganter anak ini dibawa pulang terlebih dahulu, diserahkan kepada Ibunda Aisyah. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, ya, ini anak ini mulai hari ini menjadi anak kita, tolong dirawat dengan baik. Dan Rasulullah sudah mempersiapkan baju-baju seukuran anak kecil yang memang beliau persiapkan untuk anak-anak yatim. Jadi anak ini langsung dimandikan dengan bersih, dengan penuh kasih sayang, dikasih harum-haruman oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sehingga
Anak ini tidak lama lagi keluar dari rumah Rasulullah, mendatangi teman-temannya yang tadi lagi asyik bermain, yang masing-masing memakai baju baru. Dan dia ketika keluar dari rumah Rasulullah, dia berkumandang dengan suara yang sangat lantang. Wahai teman-temanku, hari ini aku adalah anak yang paling bahagia sedunia. Para temannya yang lagi asyik bermain melihat ke arahnya, tercengang. Antar satu sama yang lain berbisik-bisik, wahai saudaraku, wahai temanku, bukankah anak ini anak yang memprihatinkan tadi, sangat kasihan tadi, yang bajunya compang-camping, robek, berdebu, rambutnya amburadul, tidak terurus sama sekali. Apakah benar? Kok sekarang badannya bersih, bajunya baru, aromanya harum sekali, luar biasa. Apa aku tidak salah lihat? Tidak, memang benar anak ini. Ayo kita tanya. Apalagi ucapannya tadi, ya, dia mengaku sebagai anak yang paling bahagia sedunia. Ya, kita kalah. Ya, apa anak ini masih, ya, masa masih kecil sudah gila? Ya. Ayo kita klarifikasi, ditanya. Wahai temanku, mohon maaf, betul kok tadi yang baju compang-camping memprihatinkan tadi? Ya betul. Kenapa engkau tadi yang paling memprihatinkan, paling sedih di antara kami, sekarang engkau berani berkumandang dengan suara lantang mengaku sebagai anak yang paling bahagia sedunia? Boleh kami tahu alasannya? Maka anak ini pun menerangkan, karena mulai hari ini Rasulullah sebagai ayahku, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai ibuku, sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai pamanku, Sayyidatina Fatimah Zahra sebagai bibiku. Apakah ada keistimewaan di atas ini? Maka semua temannya pun mereka merasa iri. Saking kepinginnya dianggap sebagai anak angkat Rasulullah, mereka berharap supaya kondisinya sama seperti ini. Berharap supaya ayah mereka semuanya meninggal dunia di medan perang, supaya diangkat sebagai anak angkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil, dalam hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW memperhatikan kanan kiri kita. Jangan sampai di hari raya Idul Fitri ada anak-anak kaum muslimin yang tidak bahagia, ada anak-anak kaum muslimin yang bersedih. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, tentunya kita yang harus menggantikan posisi Rasulullah SAW, memperhatikan mereka. Kita anggap seperti anak sendiri. Yang umurannya seumuran anak kita, kita anggap sebagai anak sendiri. Yang seumurannya seperti adik kita, kita anggap sebagai adik kita sendiri. Yang umurannya seumuran orang tua kita, kita anggap seperti orang tua kita sendiri. Itulah adab tata krama dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.